kemarin ADM. Dari sini kita udah bisa split persamaan Einstein-nya ya. Persamaan Einstein. Ini saya tulis indeksnya ke atas. Jadi 8K aja. Ini udah kita bisa split di ini ya. Sorry. Minus raise ke kuadrat setengahnya di luar ya. Oke, ini ya, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini K itu kan kemarin kita udah turunin ya. K-nya itu intrinsic curvature. Jadi kalau misalnya kita punya trace K itu simply kita kontraksi si apa namanya indeksnya. Berarti ini trace K yang ini itu nanti jadi suku ini itu KIJ, sorry, KI kali KJ. Ya. Terus yang ini itu sama dengan KIJ KJI ya. Oke. Ada mau tanyain dulu nggak? Nah, sebelumnya saya ulangi lagi ya. ADM itu intinya dia cuma menuliskan persamaan GR, relativitas umum, yang awalnya di konstruksi awal itu kan dia 4D, terus kita tulisnya kovarian ya. Kovarian di sini maksudnya kita menganggap mentreat si time dan bagian spasialnya itu setara. Ya. Nah, sedangkan di ADM ini kita split si time sama waktu sama bagian space-nya jadi 3+1. Tapi di sini itu intinya ADM itu cuma menuliskan persamaan medan Einstein sebagai evolusi inisial data terhadap with respect to real variable ya. Dimana kemarin kita udah turunin ya inisial datanya ini bisa fungsi apapun yang bisa dituliskan sebagai fungsi dari koordinat di hypersurface kita ya. Sedangkan real variabelnya itu yang kita pilih sebagai T, di mana si hypersurface kita itu kita definisikan sebagai T sama dengan konstan hypersurface ya. Jadi kita belum ngomongin fisika sama sekali, tapi kita cuman menulis ulang persamaan Einstein dengan bentuk 3+1 ya. Nah, terus oke, jadi balik lagi ke koordinat xt,
Ini dia cuman label aja, label atau coordinate. Karena dia bisa diganti tanpa mempengaruhi fisika, maka kita bisa tulis, bisa anggap mereka sebagai gauge ya. Nah, terus sekarang coba sampai mana ya tadi? Nah, oh ya, kalau ini kita ganti, ini dia eh, nggak akan mengubah fisikanya ya. Choice. Nah, jadi kalau kita, nah sekarang kan kemarin saya udah sebut ya, kita punya dua kebebasan. Kita bisa milih coordinate atau cara kita menuliskan cara kita memberi nama titik-titik di manifold M, kita bisa pilih xt, bisa pilih x prime, t prime, sama kebebasan satunya lagi itu adalah milih foliation. Ya, ingat kan? Foliation itu gimana kita men-slice si Lorentzian manifold kita. Nah, tapi kemarin kan kita pakai adapted coordinate, jadi seakan-akan foliation-nya itu ngikutin koordinatnya. Nah, tapi sebenarnya mereka itu saling independen satu sama lain, dan pemilihan koordinat atau foliation itu nggak boleh tidak mempengaruhi fisika. Jadi si physics itu dia independen terhadap koordinat dan terhadap foliation. Nah, sekarang saya mau bahas yang kita maksud fisik di sini itu apa sih? Nah, jadi sekarang kita balik lagi ke SR sedikit ya. Nah, jadi di SR kita punya yang namanya event ya. Event itu didefinisikan sebagai titik di space time ya kan. Nah, jadi misalkan kita punya satu titik P, di mana P-nya itu anggota space time. Terus kita punya satu titik lagi Q. Q juga anggota dari space time. Nah, ini terus yang namanya bentar, coba lihat. Jadi kita punya dua event nih, P sama Q. Terus kita hubungkan P dan Q itu dengan kita pengen tahu hubungan antara dua event ini, P sama Q. Nah, tapi seperti yang kita tahu di SR, hubungan antara P sama Q ini bergantung dari gimana kita ngambil observernya kan. Kalau misalkan kita punya observer dan misalnya kita punya observer O, dan observer O ini dia punya word line-nya sendiri. Ini word line ini bagian waktunya dan ini bagian spatialnya. Jadi kalau observernya diam, word line observernya itu adalah sejajar dengan T ini ya. Nah, jadi menurut pengamatan ini ada dua pertanyaan yang mau kita jawab. Yang pertama itu interval waktu benar nggak sih? Oh ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari event P ke event Q? Berarti yang pertama kita pengen tahu interval waktu dari P ke Q. Kedua, kita pengen tahu berapa jarak dari P ke Q. Berapa jauh jarak dari event P ke Q. Berarti kita butuh informasi interval jarak ya.
Nah, caranya gimana? Ini kita tinggal seperti nggak tahu di SR ya. Nah, ini pertanyaan satu, how long ya? How long? How far? How long ya? Seberapa lama ya? Seberapa lama waktu antara interval antara event P dan Q itu jawabannya ini delta T. Sedangkan berapa lama waktu dari berapa jauh jaraknya event P dan Q itu ini ya delta X. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nah, selanjutnya ini kalau kita ambil word line-nya itu ini ya, U. Jadi word line yang kita pilih itu dia ada sesuatu yang mengukur dua interval ini yang menurut observer O itu diam terhadap observer O. Jadinya ini word line-nya U. Dia akan mengukur waktu kejadian antara dua event ini sebagai delta T dan posisi perbedaan posisi dari P dan Q itu sebagai delta X. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak clear ya? Nah, tapi kita bisa juga ambil word line yang lain. Dimana sekarang word line-nya itu kita pilih, ini berkurang. Tegak lurus. Ya, tegak lurus. Word line-nya yang lain itu dia bukan sejajar dengan observer O, tapi dia sejajar dengan observer O prime. Jadi sekarang word line-nya itu sejajar ini. Ya. Nah, menurut with respect to observer word line prime, waktu yang dia ukur itu bukan ini lagi, tapi ini bisa lebih panjang. Jaraknya juga beda ya. Oke, ini jaraknya. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan saya kemarin, gimana caranya kita ngukur waktu? Sama gimana caranya kita ngukur posisi? Itu nggak bisa kita jawab cuma dengan T. Terus kita juga nggak bisa jawab dengan memberikan koordinat aja, karena koordinat ini bukan sesuatu yang fisis. Jadi kalau misalnya kita mau mengukur sesuatu physical time dan physical position, itu kita harus bandingkan dua event fisis. Oke? Okay? Sebentar, coba saya cek. Nah, jadi untuk melakukan pengukuran ini, pertama kita butuh yang namanya ada event. Eventnya harus jelas dulu. Terus dua, kita harus balik lagi ke kemarin kan yang namanya pengukuran itu kan kita membandingkan besaran dengan unitnya ya, dengan satuannya. Nah, ini di sini besaran yang mau kita ukur adalah event di SR sama JR ya, dan unit yang kita gunakan itu adalah event lain juga. Jadi kita membandingkan dua buah event. Nah, biasanya si unit pembandingnya itu kita pilih word line dari suatu artikel ya. Ya. Dia mau tanyain dulu? Ya, clear ya.
Nah, jadi balik lagi ke ADM. Nah, di ADM ini yang mau kita ukur apa sih? Nah, yang mau kita ukur pertama kan kita punya eventnya apa, dan kedua pembandingnya apa. Nah, event di ADM itu, coba kita lihat. Kita punya slice hypersurface. Saat T-nya sama dengan T. Dan di sini kita punya dua slice ya. Slice yang kedua itu saat T-nya sama dengan T prime. T prime itu sama dengan T tambah DT. Nah, jadi kita bisa tulis ini X1 ya. X1, titik ini misalnya ini X1 saat T-nya T. Ya, ini kedua, ini X2 saat T-nya T, ini X3 saat T-nya T. Nah, kalau kita ambil X1-nya konstan, bisa jadi ini di sini kan. X1, tapi sekarang T-nya T prime. Ya, sini X2, T-nya T prime. Di sini X3, hapus. X3, T-nya T prime. Ya, jadi saat kita shift T-nya sebesar delta T, titik X1 itu dia akan pindah ke sini. Ya. Titik T2 dia ke sini, titik 3 dia ke sini. Oke. Jadi ini event yang mau kita ukur di ADM-nya. Nah, sekarang pembandingnya apa? Kan kalau kita mau melakukan pengukuran, kita harus bandingin event sama pembandingnya. Sama event lain juga. Nah, event lain ini saya pilih word line dari suatu partikel. Mirip ini. Ya. Nah, saya sebut word line-nya U. Word line itu kan kurva ya, kurva di kurva di M. Jadi ada parameternya. Nah, U itu dia kayak tangent dari kurvanya. Ya, ada ini misalnya kurva. Terus ini tangent dari kurvanya. Nah, jadi kita mau ukur perpindahan evolusi dari hypersurface ini terhadap word line kita. Nah, saya pilih word line-nya itu. Ini kan kita punya word line, kita punya tangent di word line. Ini kalau saya tulis kan pakai koordinat, ini jadi dxu ya, dxu per d tau, sorry. D tau. Jadi U-nya itu sama dengan dxu per d tau. Ya. Saya pilih tangent ini sejajar dengan normal dari si hypersurface. Ini ya. Jadi ini misalkan si kurvanya, saya pilih U-nya itu sejajar dengan normal. Ya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Clear sampai sini? Yang mana? Ini. Oh, yang atas. Bentar. Sama, bisa didefinisin gini. Nah, tapi nanti ada word line yang ini dia nggak harus berpotongan sama ini. Jadi kayak kita punya congruence of word line gitu loh. Jadi ini untuk di titik sebut aja ini P ya. Titik P word line-nya itu dia berpotongan sama ini. Untuk titik Q
dia bisa nggak berpotongan sama P, bisa nggak berpotongan sama yang ini, tapi dia berpotongannya sama yang lain. Jadi sebenarnya kalau mau full gambar fullnya itu yang kita definisikan itu bukan cuman satu word line, tapi congruence of word line. Jadi ada banyak word line. Ya, jadi dia nge-slice-nya bisa beda-beda. Oke. Oke. Ini saya cuman jelasin pakai satu word line aja supaya gambarnya nggak terlalu ribet. Tapi sebenarnya yang kita saat kita bilang kita mau nyari membandingkan si event satu dengan pembandingnya itu, pembanding itu sebenarnya congruence of word line. Oke, sampai sini clear ya? Nah, kalau saya ambil satu titik ini ya, jadi sekarang kita punya eventnya itu perpindahan dari X1 ini, titik sini, P, dan titik sini, Q ya. P ini X1, P ini X1, P prime. Ya, ini arahnya B tau, terus kita punya normalnya N. Ya, jadi sekarang kalau misalnya saya tanya berapa lama interval dari sini ke sini, interval waktu, itu sama kayak tadi ya, interval waktunya kita ambil yang sejajar dengan N, itu besarnya N ini, besarnya ini, karena kita tahu kan DT kemarin itu sama dengan NN ditambah N ya. Ini NIDI. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengukur berapa lama waktunya dari hypersurface 1 ke hypersurface selanjutnya, menurut word line ini, maka jawabannya ini. Kalau kita mau tanya berapa jauh jarak antara titik ini ke titik ini, jawabannya ini. Ya. Ada yang ditanyain dulu? Nah, jadi yang invarian itu adalah hubungan antara event ini, perpindahan dari hypersurface ini ke T delta T ke T prime terhadap congruence word line yang kita pilih. Ya. Jadi perbandingan antara eventnya ini dengan relasi antara event sama pembandingnya itu akan selalu invarian terhadap pemilihan koordinat. Oke, sampai sini clear ya? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Nah, jadi sekarang kita punya eventnya itu perpindahan evolusi dari hypersurface. Pembandingnya itu kita punya congruence dari word line. Bukan U. Kurva. Kayak congruence dari word line tuh kayak family of curve gitu loh. Nah, dengan tahu ini adalah parameter. Ya, terus kalau misalnya taunya kita definisikan sebagai length. Length itu kan akar ini ya. S ds. Nah, nanti
kalau kita definisikan si parameternya itu sebagai length dari kurva gamma ini, maka parameternya itu sama dengan proper time. Ya. Nah, ini kita pakai dulu. Oke, jadi ada yang mau tanya dulu nggak? Jadi clear ya? Event yang kita mau ukur adalah evolusi hypersurface. Pembanding yang kita pilih adalah suatu word line di space time. Oke. Dan relasi antara event yang mau kita ukur dan pembandingnya itu tidak bergantung dari pemilihan koordinat. Ya. Nah, sekarang udah clear, kita punya eventnya jelas apa, pembandingnya juga jelas apa. Sekarang kita bisa ngomongin halfisis. Nah, sekarang kita coba turunin Hamiltonian ya. Hamiltoniannya mana coba? Oke, kita balik lagi ke Einstein-Hilbert action. Einstein-Hilbert action kan kita bisa tulis gini ya. L, dia fungsi dari G aja. Gimana? Ya. Ya, ingat kan kali sorry, ketinggalan akar min G-nya. Ya, ingat kan ini kemarin kita bahas Einstein-Hilbert action, dia cuma fungsi dari G. Sama kalau misalnya ada meter, berarti dia fungsi dari meter juga. Ya. Ya, ingat. Nah, sekarang kita lihat Lagrangiannya. Kemarin kan kita tulisnya dia fungsi dari metrik 4 dimensi. Nah, tapi kan kemarin kita bisa turunkan ini, kita split kan ini n kuadrat ya. Apa aku? Oh, ini minus n kuadrat plus NINI. Ya, GIJ sama dengan NI. G0I. GIJ sama dengan QIJ. Ya, dimana QIJ ini itu metrik di hypersurface-nya. Ya. Nah, jadi ini bisa saya tulis fungsi dari G00, G0I, GIJ. Nah, tapi dengan relasi ini bisa saya tulis sebagai fungsi dari N, NI, dan QIJ ya. Clear ya sampai sini? Cuman ganti variabel aja. Nah, jadi sekarang Lagrangian kita dia merupakan fungsi dari ini lapse function, ini shift vektor, sama ini 3D metriknya. Dimana lapse function dan shift vector ini dia ngasih informasi mengenai suku 00 sama suku 01. Ada yang ditanyain dulu? Ini cuma ganti variabel aja kok. Nah, terus kita karena sekarang variabelnya ada 3, kita turunkan si Euler-Lagrange equation-nya terhadap lapse function, terhadap shift, sama terhadap ini, terhadap si trimetriknya. Nah, di sini saya langsung aja ya tulis ya. Bentar. Satu-satu deh. Nah, sekarang coba lihat terhadap si lapse function dulu. Di sini, mana sih lapse function? Oh, sebentar.
sebelum kita dapatkan Euler-Lagrange equation itu harusnya kita tulis dulu si Lagrangiannya. Lagrangiannya kan awalnya itu akar min G kali R ya. Nah, ini kalau Lagrangiannya kita tulis sebagai fungsi dari full metric. Kalau misalnya kita split dalam fungsi ini, dalam fungsi lapse, shift, sama trimetric, itu dia bisa ditulis bentuknya ini, N akar Q R ditambah trace A kuadrat min trace A. Benar. Mirip sama suku G00 tapi nggak ada setengahnya dan nggak ada ininya. Ya. Jadi kalau misalnya kita masukin Gauss-Kodatz yang kemarin di sini dan ini kita split, ini kalau nggak salah dia jadi ini nih. Determinan suku determinan ini dia jadi ini. Nanti bagian R, Ricci skalar di 4 dimensi, itu bisa kita tulis sebagai bentuk ini. Jadi akhirnya kita dapat Lagrangiannya. Kalau kita tulis dalam variabel 3 variabel hypersurface ini, bentuknya seperti ini. Nah, udah dapat ini, nanti baru kita dapatkan, kita variasiin terhadap N. Variasiin terhadap N, kita dapat dn ditambah, benar nggak sih? Per dx. Oh, kurang ya. L per d. Ya, masukin ke sini. Nah, tapi kita lihat untuk N ini sama dengan 0. Ini kan momentum ya. Ini bisa kita tulis momentum, conjugate momentum dari N sama dengan 0. Berarti nanti kita cuma punya suku ini. dl per dn sama dengan 0. Nah, ini saya tulis H aja ya, sukunya H. Jadi kita dari variasi Lagrangian terhadap N, kita optimisasi, dapat H sama dengan 0. Ya, H itu cuman saya pakai buat nulisin suku ini. Oke, selanjutnya kita variasiin terhadap NI. NI malah nggak ada sama sekali ya. NI itu dia hidden, harusnya dia hidden di ya, pokoknya setelah saya variasiin terhadap NI, kita dapat persamaan dari persamaan yang mirip ya, DL per DNI minus D per DXU DL per DUNI sama dengan 0. Ini saya tulis dulu sebagai HI ya, sama dengan 0. Ini kan nggak ada, suku ini nggak ada, suku ini ada, tapi dia hidden di bisa hidden di sini. Ya. Jadi kita dapat dari
memvariasikan terhadap n, saya dapat ini. Memvariasikan terhadap ni, saya dapat ini. Ini dua-duanya Euler-Lagrange equation. Dan di sini momentum konjugat dari n sama dengan 0. Di sini juga momentum konjugat dari ni, saya sebut aja TI ya, PI sama dengan 0 juga. Ya. Nah, terakhir berarti saya variasiin terhadap Q ya. Nah, ini saya variasiin terhadap Q, dapatnya agak panjang sih. Langsung aja ya, saya saya variasiin terhadap QIJ, dapatnya itu 2, 3 RIJ ditambah 1/2 I alfa beta Q. Oh, ini IJ juga nggak apa-apa deh, AB aja, AB. Ya. Oke, ada yang mau tanya dulu? Ya, intinya kalau kalian variasiin terhadap n, nanti dapat suatu fungsi sama dengan 0, Euler-Lagrange-nya, momentumnya 0, momentum konjugat dari n. Ini juga sama untuk yang shift, yang ni, kalian dapat persamaan juga sama dengan 0 dengan dengan momentum konjugatnya sama dengan 0 juga. Terus kalau untuk Q, kita dapat ini, dan momentum konjugatnya, momentum konjugat dari Q itu adalah PIJ, dan ternyata oh ya, sorry, ada yang kelewat. Momentum konjugat dari Q itu kan ini ya. Nah, ini kan. Nah, tapi suku ini dia kan ada bagian waktunya, ada bagian spasialnya. Nah, karena ini dia cuma label, T dan X kan cuma label ya. Jadi yang fisis adalah sesuai gambar yang tadi saya jelasin, yang fisis itu adalah tau. Ya, karena ini dia proper time dari si word line yang kita pakai sebagai pembanding. Jadinya kita punya vektor ini kan pasti akan sejajar dengan n ya. Kita punya relasi d tau terhadap dt dan di ya. Nah, pakai transformasi ini kita bisa definisikan d tau. Nah, kita bisa definisikan besaran ini. Jadi kita ambil momentumnya itu adalah ini. Ya. Kalau misalnya ternyata taunya berhimpit dengan T, ya berarti gampang, tinggal ininya aja kita ini dengan ganti T. Ya. Tapi kan kita pakai proper time-nya tadi karena si D taunya itu tadi nggak berhimpit dengan arah waktu, arah si word line yang kita pilih, maka D taunya itu sejajar dengan N. Ya. Jadi ini momentumnya, definisinya. Nah, ternyata besarnya momentumnya itu salah, ini di atas, sorry. Kan ini dia indeks bawah ya. Jadi kalau di sini dia jadi atas, ini juga indeksnya atas. Ini
Jadi ini si KIJ minus trace K dari KIJ. Ya. Nah, ini momentumnya. Momentum conjugate dari si trivector, trimetric. Oke, ada yang mau tanya dulu? Nah, jadi kita kan dapat 3 nih persamaan Euler-Lagrange-nya. Ada ini, sama ada ini. Nah, ini setelah kita turunkan, ternyata H-nya itu mana? H itu ini bisa kita tulis ya. Ini tadi belum saya tulis, tapi H itu sebenarnya minus 3R ditambah Q-1 trace P kuadrat minus 1/2 trace ya, ini harus sampai dengan 0, terus HI sama dengan HI yang ini ya, persamaan Euler-Lagrange yang terhadap shift itu sama dengan ini, min 2 HI-nya kok jadi indeks bawah ya? Oh iya benar, sorry. Ini harusnya indeksnya di bawah. Karena NI-nya indeks atas. Ya. Nah, jadi ada 3 persamaan yang harus kita penuhi. Ini Euler-Lagrange untuk Q, ini Euler-Lagrange untuk N, ini Euler-Lagrange untuk NI. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Ini sebenarnya bisa dituliskan dalam bentuk K ya, dalam bentuk K bisa, tapi ini langsung saya masukin ini, relasi ini kan K-nya bisa dituliskan sebagai fungsi P, jadi lebih bagus bentuknya. Ya. Nah, kita lihat di sini yang ada turunan terhadap waktu mana ini? Yang ada turunan terhadap D per D tau. Ini kan 1, 2, 3. Nih, di sini dia nggak ada turunan terhadap D tau sama sekali. Di sini dia ada turunan terhadap DI 2 ada. Ya, tapi dia nggak ada turunan terhadap tau kan. Sedangkan tau itu arah waktu yang kita pilih sebagai pembanding tadi yang kita pakai untuk mengukur. Ini juga nggak ada. Berarti karena dia nggak ada fungsi dari turunan dari waktu yang persamaan dinamik itu cuman yang ini aja, persamaan dinamiknya cuman persamaan ini, sedangkan yang sisanya yang 2 ini cuman kayak semacam pembatas ruang fase kita, atau yang kemarin saya jelasin. Jadi 2 ini dia cuman constraint. Ya, yang atas ini kita sebutnya Hamiltonian constraint. Yang ini diffeomorphisme constraint, 3D diffeo constraint. Diffeo, saya tulis aja, diffeomorphisme. Ya. Jadi cuman dengan nurunin Lagrangian, divariasikin terhadap 3 variabel kita tadi,
kita cuma dapat satu persamaan dinamik dengan memvariasikan Lagrangiannya terhadap trimetrik. Sisanya dua lagi itu cuma constraint yang kita variasiin terhadap si lapse sama shift. Oke, ada yang mau tanya dulu? Ini kenapa kemarin saya jelasin constraint, karena di GR kita punya dua constraint yang harus dipenuhi. Oke, nah ini kita baru nurunin via Lagrangian. Kalau dari ke Hamiltonian tinggal pakai transformasi Legendre yang seperti biasa ya. Transformasinya gimana? Kan kalian juga udah tahu ya. Oh ya, sebelumnya ini rapat tadi itu kan saya tulisnya gini ya, D4X akar min G L. Lagrangiannya itu, ini tuh kan Lagrangian density ya, bukan Lagrangian partikel, Lagrangian density. Berarti kita dapatkan si Hamiltonian density juga. Itu pakai transformasi Legendre aja. Gimana sih? Ini ya kalau nggak salah. PIJ minus ya. Nah, kalau kita masukin ini ke sini, ini masukin ke sini, Lagrangiannya tadi mana? Lagrangiannya yang tadi itu yang panjang itu yang kan R ya, R akar 3. Sorry, R akar minus G itu kan N minus 3 minus N dikali determinan dan seterusnya ya, KK. Nah, ini masukin ke sini, nanti kita dapatkan si Hamiltoniannya itu cuman NH NH ditambah NI HI. Ya. Nah, nanti kita dapatkan Hamiltoniannya itu cuman penjumlahan dari constraint aja. Ya, sedangkan kalau misalnya kita ambil on shell, di mana constraint-nya terpenuhi, maka Hamiltoniannya akan jadi 0 kan. Balik lagi ke kasus yang kemarin saya jelasin tentang sistem yang invariant terhadap reparametrization, Hamiltoniannya selalu 0. Nah, ini GR mirip juga, tapi dia nolnya cuma saat on shell, saat constraint ini terpenuhi. Ya, ada yang bertanya dulu? Mana? Ini, oh ya. Ya, Cidot. Thanks. Cidot, ya. Ya, tapi idenya kalian dapat kan, cuman Hamiltonian standar, cuman memang ngitungnya agak ribet. Tapi kalau kalian mau ngitung yang precise-nya itu bisa ada di buku, ada di paper, ada di mana-mana. Ada yang mau tanya dulu nggak? Nah, makanya kemarin saya jelasin reparam invariant system. Itu karena Hamiltonian GR juga mirip-mirip kasusnya. Terus nanti kan kalau misalnya mau ngebahas problem of time, itu bentar masalahnya itu dari sini. Okay. Nah, karena udah jam 11:30, saya rencana membahas constraint sedikit. Karena nanti Hamilton ini sama dengan 0. Tapi kita tahu dynamicnya ada kan? Dynamicnya tuh ada. Tapi kalau misalnya kita kerjain dari Hamiltonian framework, dia nggak akan keluar kalau cuman kita langsung masukin Hamiltonnya sama dengan 0. Dynamic ini tuh nggak akan keluar. Caranya gimana? Nanti kita harus cari dynamicnya dari constraint. Jadi nanti besok mungkin saya coba jelasin constraint sedikit. Oke. Ada yang mau tanya dulu nggak? Jadi besok itu rencananya
saya jelasin constraint sedikit, terus harusnya kita besok kita lihat bisa nggak, kalau rencananya setelah constraint itu kita udah bisa coba quantize. Setelah itu libur dulu seminggu kuliahnya Pak Ardian. Setelah itu baru masuk tetrad. Oke.